Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Aulia, saya dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 5. Biografi Imam Al-Ghazali, yaitu saya akan membahas tentang yang pertama sifat pribadi, yang kedua pendidikan, yang ketiga kehidupan dan perjalanan menuntut ilmu, belajar fikih dan pengaruh filsafat, yang keempat akhir hayat, dan yang kelima karya Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus pada 1058 atau 450 Hijriah. Gelar beliau Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Dan tempat kelahirannya yaitu Ghazala di Bandar Tus, Khurasan, Persia, Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Sifat pribadi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujah. Ia digelar Hujatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusyafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabli dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Darussalam, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi, dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat ria, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadah, wa'ra, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, dan mencari sesuatu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Imam Al-Ghazali. Pada tingkat dasar, dia mendapatkan pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Persia dengan fasih. Oleh sebab itu, minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan perjalanannya dengan Ahmad Ar-Raskani dalam bidang ilmu fikih, Abu Nasr Al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu. Dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah, sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian, dia dilantik pula sebagai naib konselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Mesir, dan Darussalam untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ada. Dalam penggembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Kehidupan dan perjalanan menuntut ilmu. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kulit domba dan menjualnya di kota Tushi. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya
dari kalangan orang yang baik. Ayahnya, seorang fakir yang soleh, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan majelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Imam Al-Ghazali memulai belajar dikala masih kecil. Mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razzaqani di kota Tushi. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al-Juwain dengan penuh kesungguhan, sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih, mazhab Syafi'i, dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat. Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf, dan usul, tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penuntu kebenaran. Akibatnya, beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sejenisnya. Walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya, membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat, seperti kitab At-Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Akan tetapi, beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Hanya saja, kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadis-hadis Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanus Safa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Akhir hayat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir, tahun 505 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya, di pekuburan At-Tabari. Karya Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali. Tasawuf. Yang pertama, Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama, merupakan karyanya yang terkenal. Yang kedua, Kimia As-Sadah, Kimia Kebahagiaan. Yang ketiga, Miskah Al-Anwar, The Niche of Light. Filsafat. Yang pertama, Maqasid Al-Falasifah. Yang kedua, Tahafut Al-Falasifah. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filsafat masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rusyid dalam buku Tahafut Al-Tahafut. Yang berikutnya yaitu fikih, Al-Mustafa min Lam Al-Usul. Dan yang terakhir, logika. Yang pertama, Mi'yar Al-Lam. Yang kedua, Al-Qistas Al-Mustaqim. Dan yang ketiga, Miha Al-Nasar fi Amantik.